Selamat malam, nama saya Putu Budi Wira Sugata, NIM saya 2090240052. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat dari materi-materi minggu lalu. Oke, kita mulai dari pengertian dari media audiovisual itu sendiri. Media audiovisual adalah suatu kesatuan yang ditunjukkan untuk memperlihatkan sekaligus memperdengarkan dari media itu sendiri, yaitu visual dan audionya. Kemudian media audiovisual itu sangat penting zaman sekarang, mulai dari YouTube, TV, dan beberapa media lainnya. Audiovisual juga bisa digunakan sebagai media penghibur, seperti YouTube dengan youtuber-youtubernya yang memiliki ide-ide kreatif dan inspiratif, juga memotivasi bagi para pendengarnya. Media audiovisual juga memiliki media instruksional antara lain, yaitu adalah yang pertama, audio. Media ini tunjukkan penuh ke suara ataupun sound effect pada semua media audiovisual. Bisa dicontohkan seperti pita audio, media roll, atau kaset, piringan audio, maupun siaran audio. Kemudian ada media cetak. Media ini termasuk media visual. Keberadaannya dibentuk melalui mesin cetak, berupa gambar maupun tulisan. Contohnya itu antaranya ada buku teks, ada buku pegangan, kemudian ada buku tugas dan surat kabar. Kemudian ada media audio cetak. Media ini adalah penggabungan dari media audio dan media cetak dan menjadi konsep pertama dari media audiovisual itu. Contohnya itu seperti buku latihan yang dilengkapi dengan kaset maupun gambar poster yang dilengkapi dengan audio. Visual diam. Bentuk dari visual diam itu sendiri seperti lukisan-lukisan dan film rangkai. Kemudian ada visual diam dengan audio. Media ini sama seperti media diam, tapi memiliki audio di dalamnya. Kemudian ada visual gerak. Media ini memberi pesan hanya dengan kekuatan visual, namun tidak memiliki sebuah percakapan di dalamnya, atau bisa dikatakan kan bisu. Kemudian ada visual gerak dengan audio. Media ini sama seperti visual gerak, namun memiliki audio di dalamnya dan sudah bisa disebut dengan film. Kemudian terakhir ada komputer. Media ini bisa menjadi bagian dari media audiovisual itu sendiri karena bisa mengembangkan semua jenis dari media audiovisual itu sendiri. Kemudian media audiovisual menjadi hal yang sangat penting zaman ini. Audiovisual juga menjadi wadah atau media penghibur dan menerima ilmu-ilmu baru. Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disajikan secara berulang-ulang. Selain itu, film dan video juga memperjelas penyajian pesan di dalamnya. Hal yang membuat media audiovisual itu menarik adalah kemampuan memperlihatkan cerita, kemampuan bercerita audio yang dibantu dengan media visual. Penanganan pembuatan video akan berbeda-beda tergantung dari goals atau tujuan pembuatan videonya itu sendiri. Sebelum membuat cerita, alangkah baiknya yang kita siapkan itu harus menyusun cerita terlebih dahulu, melalui skrip, storyboard, dan menyiapkan alur atau pertanyaan untuk narasumber yang ingin kita angkat atau kisah yang kita angkat dari permasalahannya. Membuat video panduan atau tutorial yang berisi informasi penting, mengkritik skrip informasi supaya jelas apa yang ingin disampaikan atau poin-poinnya saja. Jika kita merekam dari kita full sama satu video, konsistensi terhadap ide yang ingin disampaikan atau diwujudkan proyeknya sangatlah penting supaya hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada pembuatan film. Jadi di dalam pembuatan film ini menjadi hal yang sangat menarik zaman sekarang. Kenapa? Karena film adalah perantara cerita sekaligus sebagai kolom komentar akan opini kita. Pentingnya pembuatan film itu bisa kita lihat sendiri di praproduksi. Jadi di praproduksi itu banyak sekali yang harus kita siapkan, mulai dari tema, ide, cerita, dan lain-lain. Yang terpenting adalah dalam pembuatan praproduksi mencari ide-ide baru, dan ide-ide itu sangat penting, apalagi
membuat suatu karya yang tidak menjimplak karya orang lain maupun yang sudah ada, itu adalah hal yang sangat penting. Terima kasih, itu saya dari saya. Selamat malam.